Pemirsa, Basarnas resmi menutup operasi pencarian korban ambruk bangunan Ponpes Al-Ghazini, Sidoarjo, Jawa Timur. Tercatat korban bangunan roboh mencapai 171 orang dengan 67 meninggal dunia, termasuk 8 body part atau bagian tubuh dan 104 orang selamat. Operasi pencarian ditutup langsung oleh Kepala Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i di hari ke-9 pencarian. Operasi ditutup dengan apel personel gabungan. Di lokasi ambruknya gedung, sudah terlihat material yang menumpuk. Tersisa kerikil pecahan beton berserakan, serta 2 eskavator dan alat berat kren yang terparkir. Meski operasi dihentikan, menurut Kabasarnas, pengawasan dan penanganan pasca kejadian tetap dilanjutkan oleh BNPB bersama pemerintah daerah. Saat ini dari 67 korban meninggal, baru 17 jenazah yang teridentifikasi. Apa yang kita tutup pada hari ini sebenarnya di koridor pencarian dan pertolongan. Tentunya terkait dengan apa yang nanti akan ditindaklanjuti, teman-teman bisa monitor perkembangan. Yang pasti pada saat Badan SAR Nasional selesai melaksanakan tugas di sini masih disupervisi langsung oleh BNPB. Sementara Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Majen TNI Budi Irawan, memastikan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk menginvestigasi dan audit sistem struktur bangunan lain yang masih berdiri. Hal ini dilakukan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Sesuai dengan perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa kita harus terus mendampingi, kemudian juga mengasesmen bangunan yang ada di sekitaran pesantren ini, agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Selain itu juga BNPB akan tetap memberikan segala sumber daya yang ada apabila diperlukan untuk tetap membantu pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Jadi kami akan terus mendampingi, kami tidak lepas begitu saja hari ini, tapi kami nanti ada masa-masa transisi. Di sisi lain, pihak kepolisian telah membawa beberapa barang bukti untuk proses penyelidikan lebih lanjut mengenai penyebab runtuhnya bangunan musola 4 lantai itu. Polda Jawa Timur juga telah meminta beberapa saksi untuk memberikan keterangan untuk menggali fakta di lapangan. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, salah satu ikhtiar yang akan dilakukan oleh pemerintah pasca tragedi ambruknya Pondok Pesantren Al-Ghazini adalah melakukan audit bangunan pesantren. Setidaknya ini menjadi bentuk manifestasi atas prinsip darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh, atau meminimalkan risiko atau mencegah korban di tempat lain. Lantas apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam proses audit? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman, kenapa pondok pesantren yang seharusnya menjadi rumah yang aman dan nyaman untuk para santri justru berubah menjadi ancaman, Pak Lukman? Ya, tentu pertama saya ingin menyampaikan terlebih dahulu diiringi dengan doa kepada keluarga besar pesantren Al-Ghazini, juga tentu para santri, para wali santri, dan semua pihak yang secara langsung terkait dengan musibah beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu. Jadi menurut hemat saya ini adalah kecelakaan. Kecelakaan itu adalah suatu peristiwa yang tidak dikehendaki oleh pihak manapun juga. Jadi apa yang terjadi, robohnya bangunan di pesantren Al-Ghazini dan juga tadi di Lampung adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh pihak manapun karena itu kecelakaan. Jadi ini adalah pelajaran yang sangat berarti, sangat mahal bagi kita semua untuk lalu kemudian mawas diri, melakukan refleksi dan melakukan evaluasi terkait dengan pendirian bangunan yang ada di pondok pesantren
lalu juga bagaimana kita lebih memperbaiki tata kelola bangunan-bangunan yang ada di pesantren, dan tidak hanya di pesantren menurut saya, tapi di semua lembaga pendidikan keagamaan, termasuk juga rumah-rumah ibadah, termasuk juga lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh begitu banyak organisasi keagamaan yang ada di tanah air. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ini bukan ancaman, tapi ini adalah pelajaran bagi kita semua yang mudah-mudahan kita bisa memetik banyak hikmah dari kejadian ini. Misalnya adalah bagaimana lalu kemudian setiap kita bisa lebih fokus terhadap perencanaan yang matang terkait dengan pendirian bangunan. Lalu juga bagaimana para pemangku kepentingan, tidak hanya pondok pesantren, tapi juga pemerintah daerah, sejumlah kementerian yang ada di pemerintah pusat, termasuk juga para santri dan wali santri, untuk bagaimana bisa menyepakati mitigasi misalnya bila terjadi hal-hal seperti ini. Jadi pada akhirnya adalah kita perlu lebih menyempurnakan tata kelola bagaimana pendirian bangunan di lembaga-lembaga pendidikan keagamaan kita, sehingga lalu kemudian itu bisa dirumuskan dan diwadahi dalam suatu regulasi yang menyeluruh, yang sifatnya adalah afirmasi, ya, pemihakan, bukan intervensi. Jadi regulasi-regulasi yang nanti akan dibuat berdasarkan peristiwa pengalaman pelajaran ini adalah semangatnya, menurut harapan saya, adalah afirmasi, yaitu pemihakan bagaimana agar pendirian bangunan-bangunan di lembaga pendidikan keagamaan, rumah-rumah ibadah, dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang merupakan dukungan, fasilitasi atau pelayanan pemerintah kepada semua itu, bukan intervensi. Ini yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Sebagai salah satu upaya ikhtiar Pak Lukman, pemerintah bentuk Satgas Penataan Pembangunan Pesantren. Apa yang harus menjadi fokus untuk perbaikan dalam proses audit ini? Ya, pertama tentu saya sangat mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk Satgas atau tim khusus yang lalu kemudian menindaklanjuti peristiwa ini. Jadi ini sesuatu yang perlu dihargai. Dan karenanya harapan kita adalah bagaimana tim ini bisa mendengar semua masukan dari stakeholder, dari semua pemangku kepentingan, tidak hanya kalangan pondok pesantren, tapi juga biasanya setiap pesantren itu terhimpun dalam organisasi perhimpunan pondok-pondok pesantren. Jadi ada semacam robitoh atau organisasi yang menaungi pesantren-pesantren itu. Juga ormas-ormas keagamaan yang juga menaungi pesantren-pesantren itu. Jadi menurut saya semua pihak itu perlu didengar ketika lalu kemudian pemerintah dengan proaktif membentuk Satgas, lalu kemudian mencoba melakukan pendataan, membuat regulasi, lalu kemudian melakukan hal-hal lain dalam rangka preventif dan kuratif terkait dengan peristiwa musibah seperti kejadian ini, begitu. Itu dari sisi pemerintah ya Pak Lukman. Kalau kita bicara soal tradisi, selama ini kan di pesantren ada tradisi roan, gotong royong, mengajar bareng. Bagaimana kemudian tradisi ini bisa tetap terjaga, namun tidak mengesampingkan aspek keilmuan, konstruksi, dan teknis? Ya, jadi seperti tadi itu, setiap rencana pendirian bangunan di pesantren atau di sejumlah lembaga pendidikan keagamaan harus memenuhi standar minimal kualifikasi yang ditentukan tentu secara teknis oleh ahlinya. Jadi meskipun itu dilakukan oleh swadaya pembangunan bangunan-bangunan seperti itu, tapi harus ada semacam IMB lah, semacam standar minimal yang harus dipenuhi karena ini menyangkut kualifikasi teknis. Nah, roan atau sebenarnya ini kata yang berasal dari tabarukan. Tabarukan itu adalah
berupaya mendapatkan keberkahan. Jadi kerja bakti yang melibatkan para santri, juga para guru-guru, dan semua keluarga besar pesantren, itu adalah dalam rangka pengabdian mereka untuk bisa mendapatkan keberkahan dari pesantren. Karena bangunan yang akan didirikan adalah bangunan yang akan memberikan kemaslahatan bagi sekian banyak orang. Itulah kenapa lalu kemudian tentu bangunan-bangunan seperti itu mendatangkan keberkahan, maka pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pendiriannya, pembangunannya dengan cara kerja bakti itu adalah harapannya juga bisa mendapatkan limpahan keberkahan dari kerja bakti itu. Jadi menurut saya ini adalah pendidikan di pesantren, kerja bakti seperti itu. Tidak hanya dari sisi spiritualitasnya ya, tapi juga santri-santri itu lalu kemudian ikut kerja bakti itu kan juga bagian dari olahraga. Mereka lebih banyak bergerak, secara fisik juga terlatih, lalu juga punya empati, simpati dengan sesama, membangun kepedulian sosial. Banyak nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu jangan dilarang. Karena itu manfaatnya banyak sekali yang didapat oleh santri. Tapi yang harus dicermati adalah tadi itu standar yang harus secara ketat dipantau, dimonitoring, diawasi oleh ya tentu pemerintah atau pemerintah daerah atau pihak-pihak yang memang memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan, pemantauan terhadap standar minimal dari suatu bangunan yang akan didirikan di pesantren. Baik, jadi standar ketat keamanan dan tentunya keselamatan para santri itu yang paling penting ya. Tentu tragedi ini menjadi pelajaran yang mahal untuk segera dilakukan audit. Terima kasih Lukman Hakim, mantan Menteri Agama sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, Prime Time News akan kembali dengan informasi kelompok kriminal bersenjata KKB Papua membakar gedung SMP Negeri 1 Kiwirok di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.